Kilatan hijau di langit Jogja yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Mei pukul 22:12 waktu Indonesia Barat. Hari Sabtu tersebut bertepatan dengan pasaran Legi. Jadi kejadian kemarin itu merupakan kejadian di hari Sabtu Legi. Dalam penanggalan Jawa, hari Sabtu Legi itu bertepatan dengan tanggal 24 Syawal, berada di tahun Jimawal, Windu Sanjoyo, dan Wuku Madangkungan. Dari hasil pengamatan Badan BRIN, meteor ini juga tidak menghasilkan dentuman suara atau sonic boom. Berdasarkan data pantauan ini, meteor ini memiliki magnitudo antara 6 sampai 7, yang artinya pada puncaknya meteor ini terang 20 kali lebih terang dibanding planet Venus. Badan BRIN mengatakan bahwa meteor ini bukanlah Eta Aquarid karena lintasannya dari selatan dan terlihat sebelum tengah malam. Banyak orang yang meyakini ini adalah lintang kemukus dan mengaitkannya dengan berbagai kepercayaan, khususnya pertanda buruk seperti akan ada pagebluk, bencana alam, dan lain sebagainya. Kemunculan lintang kemukus ini, jika ini benar aji titen, orang Jawa bertanda ratu kang geger, perang kang ora wis-wis, beras larang, emas murah. Mitos komet atau meteor dan pagebluk. Dampak pagebluk atau wabah penyakit dalam istilah Jawa dapat membawa banyak kejadian yang sangat mengerikan, hingga ada istilahnya isuk loro sore mati, atau dalam bahasa Indonesia pagi hari sakit dan sorenya meninggal. Dalam tradisi orang Jawa mungkin mulai mencari pertanda atau tetenger sebelum wabah ini akan datang. Pada zaman Mataram Islam misalnya, pagebluk dihubungkan dengan kemunculan bintang berekor atau komet. Orang Jawa menyebutnya lintang kemukus. Berdasarkan buku sejarah Kutha Solo, Kraton Solo, Bengawan Solo, dan Gunung Lawu yang ditulis oleh R.M. Tigno Pranoto dan Raden Mardi Suwikyo, menjelaskan ada beberapa pertanda berdasarkan dari mana arah lintang kemukus datang. Bila komet atau meteor muncul di arah timur, tandanya ada raja yang sedang berbelasungkawa, lalu rakyatnya bingung. Desa pun banyak yang mengalami kerusakan dan kesusahan. Harga beras dan padi murah, tetapi harga emas mahal. Bila bintang berekor muncul di Tenggara, menandakan ada raja yang mangkat. Orang desa banyak yang pindah, hujan jarang, buah banyak yang rusak, ada wabah penyakit yang membuat banyak orang sakit dan meninggal. Beras dan padi mahal, kerbau dan sapi banyak yang dijual. Kemudian apabila komet muncul di arah selatan, itu tandanya ada raja mangkat. Para pembesar susah, banyak hujan, hasil kebun melimpah. Beras, padi, kerbau, dan sapi dihargai sangat murah. Orang desa merana, karenanya mereka pun mengagungkan kekuasaan Tuhan yang Maha Suci. Kalau komet atau meteor muncul di barat daya, artinya ada raja mangkat. Orang desa melakukan kebajikan, beras dan padi murah, hasil kebun berlimpah, tapi kerbau dan sapi banyak yang mati. Jika komet muncul di arah barat, tandanya ada penobatan raja. Para pembesar dan orang desa senang, beras dan padi pun murah, apa yang ditanam berubah subur dan cepat menghasilkan. Hujan akan turun deras dan lama. Apapun barang yang dijual belikan murah harganya karena memperoleh berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa. Lalu kalau bintang kemukus muncul di barat laut, itu pertanda ada raja yang berebut kekuasaan. Para adipati juga berselisih, berebut kekuasaan, sementara warga desa bersedih hati, kerbau dan sapinya banyak yang mati. Hujan dan petir terjadi di musim yang salah, kekurangan makin meluas dan berlangsung lama. Beras dan padi mahal, namun emas harganya sangat murah. Apabila ada komet muncul di utara, maknanya ada raja yang kalut pikiran lantaran kekeruhan di dalam pemerintahannya. Timbul perselisihan yang semakin berkembang menjadi peperangan. Beras dan padi mahal, namun harga emas sangat murah. Selain tanda adanya wabah penyakit pada manusia, lintang kemukus juga memberi pertanda ada wabah penyakit yang akan menyerang hewan. Ada pertanda kalau kerbau dan sapi banyak yang mati, itu disebutnya aratan. Bila lintang muncul di arah barat daya dan di barat laut. Namun, benarkah kepercayaan ini dan bagaimana penjelasannya secara ilmiah? Simak ulasannya. Seperti di dalam sebuah buku yang ditulis oleh astronom, dia mengatakan sepanjang sejarah manusia, komet atau meteor memang dipandang sebagai benda langit yang bernuansa buruk, mulai pertanda kematian hingga kehancuran. Salah satu astronom itu adalah Aristoteles.
seorang filosof besar era Yunani kuno, itu berpandangan komet atau bintang berekor adalah agen pembawa kabar bencana. Kata-katanya berpengaruh hingga berabad-abad kemudian, bahkan hingga di abad ke-20. Sebagai contoh, penampakan komet Halley yang dihubung-hubungkan dengan peristiwa tragis terbunuhnya Julius Caesar di era Romawi, dan juga hancurnya penduduk asli Inggris dalam pertempuran Hastings di tahun 1066 dan meletusnya Perang Dunia I di abad ke-20. Di Indonesia, penampakan komet Halley yang mengesankan yaitu terjadi pada tahun 1910 yang menggambarkan banyak orang seiring berkecamuknya wabah pes yang merenggut puluhan ribu jiwa penduduk di Jawa. Pengamatan dari jarak dekat dengan menggunakan wahana antariksa tak berawak telah dilakukan sejak tahun 1986 kala komet Halley kembali nampak dalam perjalanannya menuju perihelionya. Bahkan terdapat wahana antariksa yang mengeksplorasi komet dengan mendarat di parasnya seperti Rosetta dan pendaratan Philae di komet Survey. Potensi bahaya komet yang sebenarnya, satu-satunya potensi bahaya yang timbul dari sebuah komet adalah bila mana lintasannya tepat berpotongan dengan orbit bumi, dan pada saat itu yang sama baik komet maupun bumi sedang berada di titik potong tersebut. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi keselamatan serta kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga negeri kita Indonesia ini senantiasa diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, sekian, salam Primbonesia.